Papa semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Ibu Christine. Hari ini kita akan memulai ibadah minggu ini. Nah, anak-anak, sebelumnya kita angkat dulu satu pujian untuk memulai ibadahnya ya. Kita akan nyanyi Selamat Pagi Bapak. Ayo, Kak. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Bu Christine hitung sampai 3 ya. Anak-anak duduk manis, lipat tangan, tutup mata. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus, meskipun kami masih beribadah dengan online, tapi Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu pada kehidupan kami semua. Pimpinlah kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, anak-anak hebat semuanya. Bu Christine mau tanya deh, anak-anak, siapa yang hari ini sukacita? Angkat tangannya. Wah, tadi sebelum mulai Bu Christine lupa. Hari ini Bu Christine ditemenin sama Kakak Theo ya. Kakak Theo ada suaranya aja. Halo Kakak Theo. Halo. Nah, Kakak Theo ada suaranya aja. Anak-anak, sukacita nggak? Sukacita? Yang angkat tangan, sukacita. Kakak Theo sukacita nggak? Sukacita dong. Ya, Kakak Theo juga sukacita. Anak-anak pasti sukacita juga ya di rumah. Kita akan nyanyi satu lagu nih. Happy ya ya. Anak-anak boleh berdiri pakai gerakannya. Ingat kan gerakannya? Happy ya ya Kak. Tangannya di pinggang. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, semua sukacita. Anak-anak, sekarang Bu Christine punya sedikit cerita. Misalnya nih ya, sedikit cerita dan sedikit bertanya ya. Misalnya nih, aduh, anak-anak tuh suatu kali itu haus pengen minum. Aduh, aku haus. Tapi gelasnya tempatnya tinggi. Anak-anak gimana caranya kalau mau pengen minum terus mau minum gelasnya tinggi, gimana caranya?
Coba tanya Kakak Teo ya. Kakak Teo, gimana sih kalau misalnya kita mau ambil gelas terus susah Kak? Minta tolong. Minta tolong katanya. Anak-anak betul nggak sih? Minta tolong katanya. Oh bener, ternyata kalau kita ada kesusahan boleh minta tolong ya. Terus misalnya udah minta tolong, terus sama mamanya diambilin nih gelasnya. Terus bilang apa? Bilang apa? Tanya lagi deh. Bilang apa Kak? Terima kasih. Bilang terima kasih. Hebat, anak-anak juga pasti tahu semuanya ya. Satu lagi nih, Bu Kristin mau tanya. Kalau misalnya lagi minum, terus aduh jatuh gelasnya. Terus bilang nggak sama mama? Bilang apa dong? Bilang apa dong? Tanya lagi, bilang apa Kak? Maaf. Bilang maaf. Mama, maaf ya. Tadi aku pecahin gelas nggak sengaja. Pasti mama maafin. Jadi anak-anak, kita punya kata-kata yang baik untuk diucapkan sebagai apa? Sebagai itu juga untuk tanda kasih ya. Kita akan nyanyi satu lagu KASIH seperti kasih Yesus juga. Yuk, Kak Teo siap? Anak-anak pakai gerakan ya. Sayang ya. Nah, anak-anak udah nyanyi, udah seneng, udah nyanyi KASIH. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan apa coba? Firman Tuhan. Anak-anak siapin telinganya, siapin hatinya, duduk yang manis untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita akan nyanyi satu lagu lagi. Read your Bible. Siap. Tangannya boleh. Siap anak-anak? Yuk Kak. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Lebih tinggi lagi, and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Silakan. Halo, selamat pagi anak-anak GKI Cimahi. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini?
Yuk, sebelumnya kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya dilipat tangannya, matanya ditutup ya, nggak ada yang ngintip ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini di mana kami masih bisa beribadah walaupun kami masih melakukannya secara virtual. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang pimpin kami, berkati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan lewat cerita di Alkitab. Anak-anak sudah siapkan Alkitabnya? Oke, nah untuk cerita Alkitab hari ini kita mau melanjutkan cerita minggu kemarin. Siapa yang masih ingat minggu kemarin ceritanya tentang apa ya? Wah, ada yang jawab tuh, betul. Minggu kemarin ceritanya tentang Ruth ya, Ruth dan Naomi. Nah, sekarang kita mau melanjutkan ceritanya Ruth. Kali ini Ruth bertemu dengan seseorang bernama Boas. Anak-anak bisa sebutkan? Boas. Oke, firman Tuhan hari ini diambil dari Ruth 2 ayat 1 sampai dengan 23. Kakak ulang sekali lagi ya. Ruth 2 ayat 1 sampai dengan 23. Oke, anak-anak bisa baca Alkitabnya di rumah bersama dengan Papa Mama. Kakak Ila mau menceritakan kembali cerita tentang Ruth dan Boas ini. Judul cerita hari ini adalah Ruth bertemu dengan Boas. Yuk, kita dengarkan sama-sama. Nah, anak-anak, berdasarkan cerita Alkitab hari ini, kita mau mendengarkan ceritanya Ruth. Ini adalah Ruth. Kira-kira Ruth-nya sedang apa ya? Anak-anak, Ruth itu sedang memungut jelai. Anak-anak tahu apa itu jelai? Jelai itu adalah tanaman sama seperti gandum, tetapi dia teksturnya lebih kenyal. Nah, di sini Ruth sudah meminta izin kepada Naomi untuk memungut jelai di ladang. Kok memungut sih Kak Ila? Iya betul anak-anak. Di sini Ruth itu sedang mencari makan untuk dirinya dan untuk ibunya. Jadi di sini Ruth sedang mencari makanan lewat memungut jelai itu. Saat itu Ruth mengambil jelai-jelai itu di sebuah ladang yang merupakan miliknya Boas. Nah, yang mana tuh Boas? Boas adalah laki-laki yang memakai baju hijau kalau digambar. Nah, di sini Boas baru datang dari Bethlehem. Ketika sedang mengontrol di ladang, Boas melihat ada seseorang yang bukan pekerjanya dan dia sedang mengambil jelai-jelai miliknya. Boas bertanya, siapa itu? Lalu salah satu pekerjanya menjawab bahwa dia adalah Ruth. Tadi Ruth meminta izin untuk memungut sisa-sisa jelai yang ada di ladang. Pekerjanya juga mengatakan pada Boas bahwa Ruth sudah ada di sana dari pagi dan dia terus mengumpulkan jelai-jelai yang ada. Wah, berarti Ruth bekerjanya dengan rajin ya. Ternyata Tuhan memakai Boas untuk menolong Ruth. Di sini Boas memberikan kesempatan untuk Ruth mengambil lebih banyak lagi dengan mengikuti pekerja-pekerja perempuannya. Bahkan kalau Ruth haus, Ruth boleh ambil minuman yang ada di tempat pekerja-pekerja tersebut. Minum air yang di tempayan, bahkan dibantu oleh pekerja-pekerjanya Boas. Hebat ya, Ruth bisa diberkati oleh Tuhan dan hebat juga Boas mau membantu orang lain. Di sini Ruth sangat senang. Bahkan Ruth sampai sujud sangat amat berterima kasih pada Boas yang sudah menolongnya. Boas juga menjelaskan bahwa
bahwa dia mendengar kabar mengenai Ruth, di mana Ruth sudah mengasihi keluarganya dan selalu menolong keluarganya. Boas bersyukur dan berterima kasih untuk itu. Luar biasa ya Boas dan Ruth. Dua-duanya dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa untuk membantu sesamanya. Saat sudah waktunya makan, Boas mengundang Ruth untuk bisa makan bersama-sama dengan mereka. Setelah makan, Ruth kembali bekerja bersama dengan pekerja-pekerja perempuan lainnya. Tapi bahkan kali ini Ruth bekerja memungut jelai-jelai ini sampai dengan sore hari. Setelah Ruth pulang ke rumah, Ruth memperlihatkan hasil jelai yang sudah ia kumpulkan kepada Naomi. Di situ Naomi dan Ruth sangat senang dan mereka sangat bersyukur kepada Boas yang merupakan pemilik ladang, dan Boas memberikan bantuannya kepada mereka. Anak-anak, luar biasa ya rencana Tuhan untuk keluarga Ruth dan Naomi. Anak-anak, dari cerita Ruth dan Boas tadi, kita mau belajar beberapa hal. Kita mau belajar yang pertama, sama seperti Ruth yang tinggal di tempat yang entah ada di mana dan tidak kenal banyak orang, tapi Ruth percaya bahwa Ruth disertai oleh Tuhan. Sama seperti anak-anak, walaupun anak-anak misalkan ada di tempat yang gelap, anak-anak ketakutan. Nah, sekarang anak-anak gak perlu takut lagi, gak perlu khawatir lagi, karena Tuhan menyertai kita dimanapun itu, kapanpun itu. Sama seperti lagu ya, katanya, ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Nah, walaupun di kanan, di kiri, waktu kita lagi sedih, waktu kita lagi senang, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Betul sekali. Yang kedua, kita mau belajar sama seperti Ruth, walaupun dia tinggal di tempat yang entah di mana, walaupun dia gak kenal banyak orang, tapi di situ Ruth bekerja dengan rajin. Wah, anak-anak, ini sesuatu yang harus dicontoh oleh kita. Kita mau tetap rajin belajar dan tetap memberikan yang terbaik untuk apapun yang kita lakukan. Misalnya, anak-anak sekarang lagi belajar makan. Makanannya dihabiskan ya. Walaupun mungkin anak-anak gak suka, tapi itu bagus untuk tubuh anak-anak. Jadi kita mau belajar juga bahwa makanan adalah bentuk ucapan syukur kita terhadap berkat yang diberikan oleh Tuhan. Atau ketika anak-anak lagi belajar baca, lagi belajar berhitung, jangan menyerah. Tetap terus memberikan yang terbaik ya. Tenang, Tuhan Yesus akan membantu kita dan menolong kita. Yang ketiga, kita mau belajar bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk Ruth. Sama seperti kita, Tuhan memberikan rencana yang indah untuk hidup kita. Nah, walaupun misalnya nih, papa mama udah janji, nanti liburan kita mau jalan-jalan. Tapi ternyata papa mama belum ajak anak-anak untuk jalan-jalan. Nah, itu jangan khawatir. Tuhan pasti akan memberikan waktu yang tepat untuk anak-anak dan papa mama jalan-jalan dan liburan. Atau misalnya nilai anak-anak udah berusaha yang terbaik tapi ternyata masih belum bagus juga. Makanannya juga masih belum habis, misalnya lagi belajar makan ya. Nah, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan juga akan menolong dan rencananya akan selalu indah untuk hidup kita. Semangat ya! Anak-anak, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11a. Sekali lagi ya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Nah, udah dibuka Alkitabnya anak-anak. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Isinya, Ia membuat segala sesuatu
indah pada waktunya. Sekali lagi yuk. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yuk kita hafalkan bareng-bareng dari Pengkhotbah 3 ayat 11. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dihafalkan lagi ya di rumah. Anak-anak, sekarang kita mau berdoa yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau belajar ya Tuhan untuk terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami dan kami bisa terus memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Kami juga mau belajar Tuhan untuk tetap terus percaya pada setiap rencana-Mu, pada setiap waktu-Mu yang indah untuk hidup kami. Biar kami dapat terus mengandalkan-Mu dari kami kecil sampai nanti kami dewasa. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami mau melanjutkan kebaktian kami. Berkati kami, tolong kami untuk kami dapat terus memuliakan nama-Mu dimanapun dan kapanpun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Tiba saatnya kita akan persembahan. Anak-anak bisa masukin uang persembahannya ke amplop seperti ini untuk dititipkan ke gereja oleh mama papa ya. Atau bisa scan QR dan transfer ya ke sini. Nah, untuk lagu persembahannya kita akan nyanyikan Bawa Persembahanmu. Anak-anak siap ya? Persembahan ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ini agar dapat berguna untuk pekerjaan tangan Tuhan di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, anak-anak, selesai sudah persembahannya. Berarti sekolah minggu kita sudah hampir selesai ya. Sebelum kita menutup sekolah minggu ini, Bu Kristi mau berterima kasih untuk mama papa yang sudah menemani anak-anaknya juga ya. Juga untuk anak-anak yang selalu sukacita beribadah. Sekarang kita akan berdoa untuk menutup kebaktian ini, menutup ibadah ini. Baru kita nyanyi Bapak terima kasih ya. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan Yesus, meskipun kami masih berada di rumah, terima kasih Tuhan kalau Engkau masih mengizinkan kami untuk selalu beribadah dengan sukacita. Terima kasih untuk Mama Papa juga yang selalu menemani kami. Tuhan Yesus, sertai kami di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah, anak-anak, sekolah minggu kita sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah duduk manis, sudah mendengarkan dengan baik, sudah bernyanyi-nyanyi, sudah bergerak-gerak. Terima kasih untuk Mama Papa juga ya. Terima kasih Kakak Theo. Ya, Maaf ya kalau misalnya ada salah-salah Bu Kristi nyanyi ya. Mohon dimaafkan juga. Terima kasih anak-anak. Kita akan nyanyi Usailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu. Usailah sekolah minggu, tetap puji Tuhan. Salam, salam, Tuhan memberkati. Dadah anak-anak, sampai ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Dah.